kalian ini sudah sangat luar biasa menjawab dari Ibu ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Siap. Siap. Belum belajar mana ketemu membaca doa, berdoa mulai. Selesai. Salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini semuanya pada sehat-sehat kah? Sudah sarapan? Sudah ya, masa belum? Oke, karena sarapan itu sangat penting. Kalau tidak sarapan, kalian di kelasnya loyo, tidak bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Baik, sebelumnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Agis Febriani, Andis Istiawa, Ardiansa, Asmi, Desi, Dian Tamara, Dina, Dista, Tidia, Fitri Ziana, Heni Novianti, Hilma, Nurhayati, Musa, Fiani, Rohayati, Siti Maria, Sulis. Sulis sakit ya. Semuanya sudah terabsen? Yang tidak hadir hanya Sulis saja ya. Semoga Sulis diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita. Oke. Nah, Ibu akan mengetes ingatan kalian tentang materi pembelajaran kemarin yang sudah kita pelajari. Oke? Nah, kalian masih ingat gak ya tentang materi yang kemarin? Untuk materi kemarin ada yang masih ingat kita mempelajari tentang apa? Ada Bu, Apa? Irfan? potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Oke, sekarang Ibu tanya Pak, apakah Irfan sudah mengetahui tentang potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan Irfan? Potensi sumber daya alam kehutanan contohnya, yaitu manfaat kayu yang ada di kebun. Orang tua saya pernah menebang kayu yang ada di kebun untuk membangun rumah. Oke, nah itu adalah potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan Irfan ya, yaitu potensi kayu yang dimanfaatkan untuk bangun rumah. Nah, apakah setelah orang tua Irfan menebang kayu tadi itu berusaha menanam kembali? Iya Bu, saya juga ikut membantu orang tua saya berkebun atau hutan. Kata Irfan, orang tuanya sudah memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungannya, yaitu dengan cara menanam kayu kembali. Kan tadi sudah ditebang, kemudian ditanam kembali tuh kayunya ya. Nah, itu ada beberapa
supaya kalian ibu bisa lihat kalian itu fokus atau tidak, semangat atau tidak dalam melaksanakan pembelajaran hari ini ya. Oke, sekarang fokus ya. Kalian lihat jari telunjuk ibu. Yang kalian lihat hanya jari telunjuk ibu ini yang dua ya. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan ataupun melihat teman. Oke, tapi kalian harus mengikuti arahan dari ibu ya. Oke, siap? Oke. Coba kalian tunjuk mata. Tuh, ada yang nunjuk hidung tuh. Oke. Tadi kan ibu suruh fokus ya. Kenapa nunjuk hidung? Kurang fokus. Oke, karena kurang fokus berarti ibu akan tanya tentang materi hari ini. Yaitu materi apa? Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oke, sepertinya dia hanya di ice breakingnya saja yang kurang fokus. Tapi ke materi hari ini dia sudah begitu fokus ya. Oke, sekarang fokus yang kedua ya. Kita akan mengadakan ice breaking yang kedua. Oke? Tapi tetap sama tadi ice breakingnya ya. Silahkan kalian perhatikan jari telunjuk ibu. Oke, sudah? Dan ikuti arahan dari ibu. Coba kalian tunjuk mulut. Oke, sepertinya semuanya sudah tunjuk mulut ya. Oke, sudah. Silakan sekarang tangannya bukan kembali ya. Berarti ciri-cirinya kalian semuanya sudah fokus. Nah, dan kalau sudah fokus berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, ibu akan tampilkan satu video materi pembelajaran, yaitu materi pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Oke, nah kalian pahami video tersebut ya. Ini sepertinya informasinya sudah mulai ini. Mohon maaf ya anak-anak. Tapi tanpa mengurangi semangat kalian dalam belajar. Saudara di Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, yang kedua adalah keberlanjutan. Dari misalnya jajaran lingkungan yang tidak ada di depan dan taman melalui jalur Indonesia. Yang ketiga keberlanjutan sosial, dengan menjalani keadaan sosial dalam kondisi keadaan dan pelayanan sosial. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan bisa meliputi pemanfaatan kehutanan, pertanian, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama adalah kehutanan. Pemanfaatan sumber daya kehutanan dapat dikelola berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan cara langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama bisa melalui organisasi, yang kedua tepat tanam, yang ketiga melalui rehabilitasi. Kemudian pada pemanfaatan pertanian, usaha eksploitasi alam dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, mengolah limbah seperti buah sehingga tidak mencemar lingkungan. Yang kedua, melakukan penangkapan dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, eksploitasi memperhatikan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Pemanfaatan kelautan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam kelautan perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah harus ada penataan sistem perikanan. Sumber daya kelautan Indonesia harus dikelola dengan baik, diawasi, dan dikontrol supaya keberlanjutan sumber daya alam kelautan tetap lestari. Dan yang kedua adalah penggunaan alat penangkap ikan dalam ikan dan pelarangan dari ikan. Penggunaan alat penangkap ikan juga diatur pada peraturan menteri dan disarankan adalah menggunakan jaring dan menangkap. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sudah seharusnya kesejahteraan para nelayan diperhatikan agar nelayan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya untuk menangkap ikan seperti bom atau peledak, dan mereka akan lebih memperhatikan tentang lingkungan agar dapat lestari. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan pariwisata. Ada pun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan terdiri dari
pariwisata harus dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal. Kemudian, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan alam dan masyarakat. Kemudian, memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah. Dan selanjutnya dalam pariwisata harus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat. Selanjutnya ada pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, artinya memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. Kemudian pariwisata harus bertumbuh dalam bentuk optimalisasi, bukan pada eksploitasi. Selanjutnya harus ada monitoring dan produksi evaluasi secara periode untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya harus ada keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah melakukan program peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata agar para pekerja ahli dalam bidangnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Glory juga. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan berencana yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dengan tetap memperhatikan bentuk hidup generasi masa kini dan masa depan. Itu adalah jawaban dari Agis ya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Oke, silakan Yani. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip berkelanjutan meliputi kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Oke, jadi pemanfaatan pembangunan berkelanjutan itu ada kelautan, pariwisata, ya, ada kehutanan, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, ada yang mau menjawab tentang materi tadi? Oke, apa? Pembangunan berkelanjutan yaitu meliputi aspek kehutanan, contohnya reboisasi, pertambangan, contohnya pengelola limbah industri, kelautan, contohnya penggunaan alat penangkap ikan ramah lingkungan, pariwisata, contohnya membangkitkan bisnis ekonomi lokal. Nah, itu adalah pendapat dari 3 teman kalian tadi. Sudah bagus ya. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih Yani dan Iin yang sudah mengemukakan pendapatnya tentang materi yang sudah dilihat dalam video tersebut. Ya. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan yaitu adalah usaha sadar dan terencana dalam melakukan atau memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Oke. Nah, karena sepertinya kalian sudah paham tentang materi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, Ibu nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Nah, sekarang Ibu akan memanggil nama kelompok ya. Ibu sudah menyiapkan namanya. Saatnya jam ketiga dimulai. Sekarang juga mulai ya. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Silahkan perhatikan ya. Dan nanti kalian akan bertemu dengan teman kalian. Kelompok 1, Ardiansa. Oke. Kelompok 2, Agis. Mana Agis? Oke. Maksudnya kelompok 1 ya. Maaf. Kemudian yang ketiga, Anis. Mana Anis? Oke. Siti Soleha, Desik. Itu kelompok pertama. Oke, ingat ya. Kemudian kelompok 2, Muhammad Saiful,
Oke, sudah berkumpul dengan teman kelompoknya? Sudah. Kelompok satu mana? Ya, halo kelompok satu, sudah siap? Siap. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Hai kelompok dua, sudah siap? Sudah. Kelompok tiga mana? Kelompok tiga. Hai Irfan ya, tadi yang sudah begitu aktif. Kemudian kelompok empat mana? Kelompok empat. Mungkin di sini. Kelompok lima. Oke, sudah siap? Sudah. Kelompok enam mana? Kelompok enam. Oke, kelompok tujuh mana? Yola, siap ya? Meskipun kelompoknya terakhir tapi tetap semangat ya. Oke. Nah, karena kalian sudah duduk masing-masing kelompok ya. Sekarang ibu akan ada lagi video yang nanti akan kalian analisis video tersebut ya. Ada 3 video yang akan ibu tampilkan karena dalam 3 video itu termasuk ke dalam pokok permasalahan yang nantinya ibu tuangkan dalam LKPD. Jadi kalian masing-masing kelompok nih, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap individu harus benar-benar memperhatikan video yang akan ibu tampilkan ini. Oke, siap? Siap. Siap ya. Semoga ininya tidak ada kendala lagi. Silahkan kalian pahami ya. Sejak 2010 berada di level 1,25% dan 237,63 juta jiwa. Kenaikannya melonjak dibandingkan sebelumnya. Kita lihat dari luas daratan Indonesia, maka kepadatan penduduk mencapai 141 jiwa per kilometer persegi. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa Saudara sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera, diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dan kini keberadaan generasi Z yang sekarang berusia 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi, masing-masing dengan komposisi 27,94 dan 25,87%. Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88%. Jauh-jauh hari Indonesia sudah diingatkan untuk menyambut bonus demografi. Banyaknya jumlah penduduk produktif ini nantinya tak boleh sia-sia, tetapi harus disertai dengan produktivitas yang tinggi pula. Oke, sudah ya. Sekarang kita beralih ke video yang kedua. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi,
menjadi tempat tinggal industri lainnya. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat menurunkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Joko Widodo memperkuat undang-undang itu dengan peraturan presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Tindak lanjutnya, masing-masing pemerintah daerah harus melakukan klarifikasi, berdiskusi dan menyepakati luas lahan pertanian abadi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Saat ini ada 7,1 juta hektar lahan batu sawah yang tercatat, termasuk 5 juta hektar lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat, sebab ada ancaman hukuman pidana maupun denda. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 turut mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perorangan, pejabat, dan korporasi. Berdasarkan pasal 72 sampai 74, ancaman hukuman pidana dan denda bagi para pelanggar bervariasi, mulai dari penjara paling lama 7 tahun serta denda maksimal bisa mencapai 7 miliar rupiah dan berkewajiban mengembalikan keadaan lahan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mendorong para kepala daerah untuk segera menetapkan lahan abadi di wilayahnya. Tujuannya agar penyusutan lahan pertanian segera bisa di-stop, sehingga petani memiliki kepastian lahan garapan pertanian dan konsistensi produksi bisa terjaga. Oke, sebentar ya. Sekarang kita beralih ke video yang masih semangat? Ya, masih semangat diskusinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metode News dan Nampak Siaran. Oh ya, Mas Ayu. Stop. Pemirsa, kenapa air tanah dilarang dipakai di Jakarta ini menjadi judul seperti kali ini? Karena ini belakangan ramai menjadi perbincangan karena cara paling mudah mendapatkan air bersih ya membor tanah, pasang pompa, keluar dari emosian. Namun faktanya, melihat dari studi yang juga tapi 20% wilayah di Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Beralih Snapchat merilis daftar 100 kota di dunia yang menghadapi resiko lingkungan terbesar. Jakarta ini jadi kota paling rentan di dunia terhadap resiko lingkungan dan diprediksi akan tenggelam pada 2050 seperti di kota ini. Tapi ini hanya ilustrasi ya pemirsa, di studio nggak lanjut. Nah, kondisi ini terjadi akibat penurunan permukaan tanah serta pengaruh pemanasan global yang membuat tinggi air laut ini meningkat. Penyebab penurunan tanah ini sebenarnya ada dua. Ada karena alamiah, kontraksi dan juga tektonik subduksi dan ini serta yang disebabkan oleh peran manusia. Penelitian tim geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Sipil itu menunjukkan bahwa faktor penurunan tanah di Jakarta sebagian besar akibat faktor androgenik atau juga peran kita manusia. Saya akan ajak Anda untuk melihat ilustrasinya. Di sebelah kanan saya ini adalah ilustrasi penurunan tanah. Ini karena perilaku kita sendiri, eksploitasi air tanah, kemudian juga ada infrastruktur, misalnya ada gedung, ada apartemen, ada mall dan lain-lain. Kemudian juga bisa karena pengeringan lahan gambut, kemudian juga eksploitasi migas, tambang bawah tanah permukaan, dan karena kita fokus di sini di Jakarta, maka kita akan coba diskusikan dampaknya karena pembangunan dan juga gedung-gedung ini. Nah, ini air tanah misalnya kalau kita masukkan masing-masing punya pipa, ini langsung mengelola sendiri, mau itu tempat ibadah atau rumah, ini menyebabkan perubahan
infrastruktur di bawah. Jadi mesti sebenarnya karena secara awal bisa kembali. Namun kalau diambil secara banyak dan juga lebih banyak daripada masuk, ya kurang lebih kayak ini akhir tanahnya. Dan juga ini karena diambil ditambah dengan beban konstruksi, inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah untuk kondisi saat ini. Oke, kondisinya adalah kenapa sekarang? Karena jumlah daerah atau juga jumlah kajian ini menyebutkan adanya penurunan permukaan tanah di Jakarta terjadi setiap tahunnya 6 sampai 20 cm per tahun. Ini datanya pemerintah. Tahun 2009 sampai 2011 ini turun sebanyak 20 cm. 2011 sampai 2018 turunnya 12 cm. Dari kondisi ini, oleh karenanya Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat mengimbau warga Jakarta untuk menghentikan penggunaan air tanah. Ini contohnya dari saya. Saya balikan dulu tanahnya karena ini ilustrasi, jadi jangan khawatir. Nah, berbicara dengan penurunan tanah ini juga, wilayah Jakarta Utara ini tercatat mengalami penurunan muka tanah paling cepat. Wilayah Muara Baru ini diperkirakan akan terus mencapai kedalaman 4,6 mdpl. Artinya, diprediksi Muara Baru dalam 30 tahun ini akan tenggelam. Saya contohkan di pantai ini adalah wilayah Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Namun ini masih menimbulkan pertanyaan karena ujung-ujungnya akan membingungkan juga bagi warga Jakarta. Kalau air panas dilarang, terus pasokan air panas dari mana yang bisa dipakai ya? Oleh karena itu, menjawab hal ini pemerintah pusat meminta provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan sumber air bersih bagi warga ibu kota agar air tanah tidak terus-terusan dieksploitasi. Dari Kementerian PUPR sendiri saat ini tengah mengupayakan pembangunan 2 proyek sistem penyediaan air minum terminal dari 21 dan juga Kalian Serpong. Proyek ini direncanakan beroperasi pada 2024 sehingga diharapkan penggunaan air tanah oleh warga DKI dan sekitarnya ini bisa dihentikan. Jadi kalau misalnya kita bisa fokus ya kamera di sini, ini proyek ini adalah angka-angka, meskipun sebenarnya kalau kita dari angka ini hanya sekitar 0, berapa gitu, tapi ini dampaknya lama kelamaan akan besar sekali. Begini misalnya, ada daerah enggak? Ada Pluit, Ancol, Cilincing, semuanya pernah ya? Baik, kita lanjutkan. Pemakaian air tanah di Jakarta tahun 2018 saja ini mencapai sekitar lebih dari 8 juta meter kubik. Berdasarkan data PAM Jaya DKI Jakarta, kelompok pelanggan ini menjadi pelanggan terbesar dengan jumlah lebih dari 700.000 pelanggan atau sekitar 85% total pelanggan air bersih di DKI Jakarta. Kelompok ini adalah rumah tangga sudah pasti. Nah, ini datanya dia tidak segan-segan memberikan sanksi pidana hingga dari 50 juta rupiah bagi apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, atau perkantoran yang masih bandel juga dan nakal melakukan komersialisasi air tanah. Oke, itu untuk video yang ketiga ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melihat video permasalahan ya, yang dimana yang pertama yaitu tentang apa tadi? Yang alih fungsi lahan. Coba gimana? Tadi cerita tentang apa permasalahannya? Video tadi ada alih fungsi lahan pertanian salah satunya ya, yang dimana itu sudah kita temukan, sudah kita lihat di daerah sekeliling kita sekarang yang dulunya sawah sekarang berubah ya, bisa jadi perumahan atau pertokoan. Nah, kemudian selain alih fungsi lahan tadi yang pertama apa? Pertambahan penduduk, yang dimana Indonesia itu selalu mengalami pertambahan penduduk setiap tahunnya. Kemudian yang kedua tadi alih fungsi lahan, dan yang ketiga yaitu tentang penggunaan air yang berlebihan. Nah, itu adalah 3 fokus permasalahan yang akan
kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, Ibu di sini sudah ada LKPD-nya yang berkaitan dengan permasalahan tadi. Silakan kalian isi setiap kelompok. Dalam LKPD tersebut itu sudah ada petunjuknya ya. Oke, silakan kalian baca petunjuknya terlebih dahulu, pahami soalnya. Oke. Nah, kalian bisa mencari tahu informasi tentang permasalahan tadi itu melalui berbagai sumber. Bisa kalian dari internet, bisa kalian dari bahan bacaan atau buku baca. Oke, silahkan kerjakan. Ada pertanyaan? Tidak. Coba kelompok 1. Lihat, ada pertanyaan tidak? Kelompok 2. Kelompok 2. Hilma, sudah dapat informasinya Hilma? Sudah. Oke, sudah ya. Coba kelompok 3, kira-kira kelompok 3 itu ada kesulitan tidak? Kelompok 3 mana kelompok 3? Halo, kelompok 3. Belum. Oke. Kelompok 4, mana kelompok 4? Oh, ini ternyata di sini ya. Tanya. Iya, nanti. Untuk kelompok Apa? apakah ini dampaknya akan bisa tidak ini tambahan penduduk paling penggunaan air berlebihan? Oke, iya ini dampaknya. Nah, ini dampak dari dampaknya di sana ya. Sudah bisa, tapi adanya. Oke, sudah. Kelompok 5, mana kelompok 5? Kira-kira ada pertanyaan tidak? Apakah kalian sudah menemukan informasi? Sudah. Untuk kelompok 6. Kelompok 6 mana? Nursal, coba Nursal. Halo Nursal. Kira-kira kelompok 6 ini ada kesulitan tidak? Tidak ada Bu, soalnya kita udah menemukan di dalam buku. Oh, udah. Sekarang berarti kalian tinggal menyalin gitu ya. Kalian analisis, identifikasi, setelah itu kalian simpulkan lalu tulis dalam LKPD. Ayo, silakan anak-anak bekerja ya dengan kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sepertinya sudah kalian sudah mengerjakan kan? Sudah selesai? Nah, kira-kira ada pertanyaan tidak dari materi kita hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, untuk hasil diskusi dari LKPD yang sudah kalian salin tadi, itu nanti kalian dijadikan bahan presentasi untuk pertemuan berikutnya. Jangan sampai lupa tugasnya ya anak-anak ya. Kalian sudah luar biasa hari ini mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya ya, itu kalian nanti akan berpresentasi di depan kelas bersama teman kelompok kalian yang sudah tadi berkelompok ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak. Sepertinya kita cukupkan pembelajaran kita hari